selamat pagi semua. Pagi, Pak. Alhamdulillah baik-baik semua ya. Iya, Pak. Kangen belajar seperti ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Kangen sekali ya. Tidak hanya kalian, tapi Bapak juga kangen sekali. Iya. Nah, oke anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, Bapak minta untuk berdoa bersama-sama. Dan Iman, silakan memimpin doa. Oke, terima kasih Iman sudah memimpin doa. Jadi sebelumnya Bapak akan absen dulu, ya. Rendang, Iman, kemudian masa pandemi, tetap masa pandemi. Sebelum nanti kita lanjutkan lebih dalam, Bapak selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, memakai masker, dan dalam proses seperti ini tetap mematuhi protokol kesehatan 3M dan anak sekalian ya. Ya, mudah-mudahan corona cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali di kegiatan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia lahirku, terharum padaku. Di sana Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih untuk saya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum Bapak masuk pada kegiatan inti, ya, seperti biasanya di hari ini kita akan membahas tentang bab 9, mohon maaf, tentang perilaku hormat kepada orang tua. Kemarin kita sudah membahas bab toleransi dan saya rasa kalian sudah sangat memahami lewat produk-produk yang kalian buat dan dikirimkan ke Bapak. Bapak senang sekali, artinya ada semangat pembelajaran. Dan di hari ini kalian semua akan mempelajari bab berikutnya, yaitu perilaku hormat kepada orang tua. Tujuannya apa nak? Mempelajari hari ini? Nah, ini tujuannya. Melalui pengamatan berbagai media pembelajaran, kalian bisa menjelaskan perilaku hormat kepada orang tua dengan guru dengan baik. Kemudian melalui proses diskusi dan refleksi, kalian dapat memberikan contoh perilaku hormat kepada orang tua. Kemudian setelah mempelajari beragam materi, murid dapat mempraktekkan perilaku hormat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Tapi hari ini kita fokus kepada perilaku hormat kepada orang tua. Itu adalah tujuan pembelajaran kita, ya anak-anak sekalian ya. Oke, kita masuk pembelajaran inti kita karena banyak hal yang selama ini 1 tahun kita hadapi bersama. Tentunya banyak masalah, banyak kendala dan yang lainnya. Tapi Bapak harapkan itu tetap menjadi semangat buat kalian ya anak-anak sekalian ya. Oke, sebelum kita masuk materi kali ini, Bapak ingin mengajak kalian ini. Bapak harap kalian melepaskan semua beban yang ada di pikiran kalian, di hati kalian, di fisik kalian. Kemudian rasakan, kalian diam selama 3 menit, ambil nafas panjang, ya itu teknik mindfulness, kesadaran penuh ya anak-anak sekalian. Rasakan hembusan angin, lepaskan semua beban yang kita hadapi. Ya, oke, tanpa suara, tanpa gerakan apapun. Lepas, tarik lagi, lepas, oke, buka mata semua. Lebih fresh? Lebih fresh? Ya, itu bagian dari kita untuk mengembalikan semangat kita.
Ya. Oke, anak-anak sekalian, kita masuk pada pembelajaran inti. Tapi Bapak minta kalian membuka buku dulu. Nah, dibaca selama 50 menit. Dibaca saja. Oke, pengamatan. Mengamati video, mengamati poster, dan kita nanti mengamati lagu sambil nyanyi bersama ya. Oke, silakan dilihat dan nanti bisa. Gimana? Aku berjuang demi wahai anakku. Karena kamu sukses besar dan gagah, aku tak mengharapkan hartamu. Kemudian kalau sudah membaca banyak referensi terkait materi ini, nanti kalian akan membentuk kelompok. Bapak sudah membagi kelompok sesuai dengan minat kalian, anak-anak saya. Nah, dilihat ke depan. Kelompok 1, Bapak akan kasih nanti sebuah bahan berupa surat cinta untuk orang tua. Bukan surat, isikan surat itu dibaca, ambil kesimpulan, kemudian kaitkan dengan surat Al-Luqman ayat 14. Ya. Kemudian kelompok kedua, teman dan kawan-kawan, Bapak akan memberikan lembar kerja kelompok berupa gambar, cerita gambar. Ya, cerita gambar. Kalian diskusikan, baca gambarnya, ambil kesimpulan di gambar itu, kemudian dikaitkan dengan surat Al-Luqman ayat ke-14. Ya, kemudian kelompok keempat, nanti Bapak akan kasih sebuah puisi. Puisi. Ambil intisarinya. Yang telah aku lakukan, ayah dan ibu. Luar biasa kesabaran dan cintamu padaku. Luar biasa pengorbanan dan pengampunanmu padaku. Luar biasa semua yang telah kau lakukan untukku. Betapa beruntungnya aku lahir darimu, dibesarkan dan dijaga olehmu. Jika bukan karenamu, tak akan bisa aku seperti ini, berdiri tegar sampai saat ini. Sekalipun kukumpulkan banyak uang, tak akan terbayar jasamu. Sekalipun kukorbankan seluruh kehidupanku, tak tertandingi dengan jasamu. Sekalipun seluruh dunia kuserahkan di bawah kakimu, tak tersaingi cintamu. Tak akan sebanding apa yang bisa aku berikan dengan apa yang telah kau berikan. Al-Luqman ayat 14. Berbakti kepada orang tua merupakan perbuatan yang mulia, karena berbakti kepada orang tua akan menjadi kita di masa depan, dan anak yang tidak berbakti kepada orang tua tidak akan sukses di masa depan dan akan sukses. Oke, ada tanggapan dari kelompok 1? Gimana? Luar biasa. Isinya luar biasa.
mengantarkannya sekolah, sehingga lalu dia berangkat pergi kerja. Di sini dia menelpon anaknya. Lalu anaknya menjawab, "Waalaikumsalam, Nak." Mengaitkan kesimpulan diskusi dengan kandungan surah Al-Luqman ayat 14. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Kaitan dengan kelompok juga ada yang perlu ditanggapi? Sarah. Ya. Sebagai seorang anak kita harus berbakti pada orang tua karena dialah kita ada di dunia ini dan mereka yang karena adanya mereka kita bisa berkembang dan sukses ke depannya. Amin. Oke. Ada yang lain? Apa yang kamu rasakan setelah melihat tiga pengamatan itu? Bishop. Sebagai seorang anak kita senantiasa mendengar nasihat orang tua kita. Ya, bagus. Meradina kenapa? Ya. Ada yang disampaikan? Linda? Ya sebagaimana yang orang tua sama kita, kita sebagai anak harus kita berkali sama orang tua, nurut sama orang tua, sayang sama orang tua. Miranda ada yang perlu disampaikan? Yang menyerahkan orang tua. Oke. Ayah. Ayah. Miranti, kamu mengekspresikan apa lagi? Tadi datang sekali gitu. Sedih, kayaknya sedih gitu. Kenapa Miranti? Pastinya saya sangat sayang kan? Ceritakan aja ya. Kenapa? Ya bisa nanti ceritakan bapaknya. Oke, satu lagi. Diam semua. Teman. Oke. Bapak ingin tahu cara kenapa ekspresinya seperti itu? Karena kayak kalau kita nggak punya teman kita bakal kesepian. Itu teman kalau dengan teman kita bisa berbagi cerita kalau ada. Oke, kasih cara. Saya sebut rumah. Sehingga kelihatannya ekspresinya datang kenapa dengan rumah? Kasih alasan, kasih alasan. Dekat ini. Ya, silakan aja. Belum nyaman. Belum nyaman. Ada hal yang nggak bisa diceritakan. Ya, nggak bisa cerita. Oke, bisa cerita ke bapak nanti. Ya. Oke. Bapak sakit. Terima kasih banyak. Setelah lebihnya, Bapak mohon maaf. Silakan Iman bisa memimpin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Nafi, calon guru penggerak angkatan 1 Kabupaten Penajam Pasir Utara. Baik, di kesempatan hari ini saya akan merefleksikan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya laksanakan di kelas untuk anak-anak saya. Yang pertama, saya ingin merefleksikan tentang perasaan saya, bahwa setelah saya melakukan proses pembelajaran ini, ada rasa senang, ada rasa bangga karena saya sudah menjalankan proses kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang saya buat di RPP saya, yang isinya adalah pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, saya merasa senang dan nyaman karena proses pembelajaran yang saya lakukan itu ternyata menurut saya dan pengamatan observasi saya itu efektif untuk memberikan ruang kepada siswa-siswi saya untuk mengeksplorasi segala potensi yang ia miliki. Sehingga proses pembelajaran di kelas yang saya lalui berjalan secara dinamis, menyenangkan bagi siswa, menurut saya juga berdampak pada siswa, dan tentunya memerdekakan cara berpikir mereka sesuai dengan potensi yang ia miliki. Kemudian yang ketiga, di dalam proses pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi, itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi menurut pemetaan minat anak-anak saya, yaitu strateginya adalah diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk. Kemudian setelah saya petakan minat, ternyata ada 3 yang sama, yakni ada yang minat di kesenian, kemudian ada minat di puisi, kemudian juga ada minat di ilustrasi gambar secara visual. Nah, itu juga bisa saya korelasikan dengan pemetaan berbasis profil belajar. Kemudian bahan-bahan ajar yang saya pakai beragam karena untuk memfasilitasi gaya belajar anak. Saya menggunakan bahan ajar video, suara, gambar, kemudian bacaan, bernyanyi lagu, dan yang lainnya. Proses itu bermaksud untuk memfasilitasi pemetaan dari segi profil belajar, yakni gaya belajar anak. Dan kebetulan saya memakai atau menggunakan topik tentang hormat kepada orang tua yang saya kaitkan dengan surat dalam Al-Quran, yakni surat Al-Luqman ayat 14. Ya, itu yang kemudian saya eksplorasi di pembelajaran sosial emosionalnya. Tadi di dalam proses pembelajaran, anak-anak terasa sangat emosional ketika saya memberikan ilustrasi sosial emosional berupa eksplorasi kata dalam bentuk eksplorasi wajah atau ekspresi wajah. Di situ benar-benar tergambarkan bahwa anak-anak semuanya itu larut dalam emosi, kemudian bisa berbicara, mengutarakan pendapat, mengeluarkan ekspresi tentang kata-kata yang saya berikan tadi. Ini luar biasa pengalaman-pengalaman ini, dan saya rasa pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional bisa dipraktekkan oleh semua guru, karena ini benar-benar cara kita untuk menguatkan kembali, mengeluarkan potensi, memfasilitasi kebutuhan belajar anak yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, sehingga nantinya ada ketertarikan karena fashionnya anak di situ kita fasilitasi, sehingga tercipta pembelajaran yang efektif baik dalam sisi akademik, emosional, sosial maupun dari karakter anak-anak didik kita. Jadi itu yang dapat saya sampaikan refleksi di hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.